Kita akan membahas lebih dalam mengenai kondisi kualitas udara di DKI Jakarta bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Erni Pelita Fitra Tunisa, serta Bondan Andrianu selaku juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. Selamat malam Pak Bondan dan juga Bu Erni. Selamat malam Mbak Syasha, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik. Saya mau ke Pak Bondan terlebih dahulu karena tadi sudah ada konferensi pers dari pemerintah dikatakan bahwa asap kendaraan ini yang menjadi dominan setidaknya dari data tadi 44% ini akibat asap kendaraan, 31% dari industri, 2 itu yang signifikan, yang lainnya ada manufaktur dan lain sebagainya tapi tidak terlalu signifikan. Apakah Greenpeace juga memiliki catatan yang sama? Ya, sebenarnya kalau kita bicara data sumber pencemar ini sejatinya sudah harus disiapkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Jakarta. Tapi kalau bicara polusi udara, Jakarta juga, kalau nggak salah DLH kan juga mempublish tuh data tahunannya di 2021 dan 2022 kemarin mengatakan bahwa ada namanya transboundary air pollution. Artinya Jakarta memang tidak bisa berdiri sendiri. Harusnya yang Jakarta lakukan saat ini menambah alat pantau, melakukan uji emisi, terus kemudian membuat riset mengenai sumber-sumber pencemar itu juga dilakukan oleh Jawa Barat dan Banten, pemerintah tetangga. Saat ini sebenarnya seolah-olah kayak Jakarta jadi spotlight, jadi sorotan. Ya. Tapi pertanyaannya ini kemana Jawa Barat dan Banten ini? Jawa Barat dan Banten tidak lebih kalah buruk ya sebenarnya udaranya juga gitu. Jakarta katakanlah sumber pencemarnya adalah transportasi. Bagaimana dengan Jawa Barat dan Banten? Apakah punya data yang sama seperti yang Jakarta sudah sajikan? Gitu. Seharusnya sudah punya data yang sama sehingga pemerintah duduk bareng bersama untuk mengendalikan sumber pencemaran bersama. Jadi nggak bisa sendiri. Dan ketika Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa polusi udara tidak punya KTP, Greenpeace juga mengatakan itu sejak 2017 lalu bahwa ada namanya transboundary air pollution. Polusi udara lintas batas yang serius harus ditangani oleh pemerintah. Dan mengingat dampaknya sangat penting, ini harusnya segera punya semacam urgensi ya dari pemerintah bagaimana melakukan upaya penting dengan duduk bersama begitu ya antar pemerintah untuk mengendalikan sumber pencemarannya dengan membuat kebijakan begitu. Bisa langsung dijawab oleh Bu Erni mengenai komunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan daerah-daerah penyangga. Karena tadi kalau kami melihat pada saat konferensi pers juga dikatakan bahwa Pemda DKI akan berkoordinasi dengan daerah penyangga. Sejauh ini komunikasinya seperti apa, Ibu? Ya, baik. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bondan, betul bahwa pencemaran udara itu tidak mengenal batas wilayah. Jadi tidak ada KTP untuk udara, gitu ya Pak Bondan. Jadi kalau untuk DKI sendiri, sebenarnya memang kami sudah banyak melakukan berbagai aksi terkait dengan kebijakan misalnya. Jadi kami sudah memulai pengendalian pencemaran udara itu dengan menyusun Perda 2 2005. Sampai dengan saat ini kami juga sudah menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara yang proses penyusunannya sebenarnya sudah melibatkan teman-teman daerah sekitar. Karena memang kami menyadari bahwa pengendalian pencemaran udara itu memerlukan kontribusi dari semua pihak. Jadi tidak hanya pemerintah DKI saja, tapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah tadi disebutkan ada Jawa Barat, ada juga Banten, termasuk daerah-daerah sekitar. Jadi proses penyusunannya sudah banyak melibatkan teman-teman kota penyangga. Demikian juga kami sudah melakukan kesepakatan yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kesepakatan dalam pengendalian pencemaran udara yang ditandatangani persis di tanggal 5 Juni 2023 pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Ragunan. Baik Ibu, kebijakan sudah dibuat bersama Ibu, ya. Kemudian aplikasinya seperti apa? Salah satunya mungkin kebijakan mengenai transportasi publik antar daerah, karena transportasi publik kendaraan menjadi salah satu alasan yang dominan menurunnya kualitas udara. Aplikasinya bagaimana? Ya, jadi salah satunya adalah betul pemasyarakatan penggunaan transportasi publik. Ini sudah dimulai oleh Pemprov DKI Jakarta. Contohnya, misalnya sudah menyiapkan Transjakarta untuk pengangkutan masyarakat dari Jakarta sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Itu salah satu contohnya, Mbak. Kemudian juga menyiapkan
transportasi umum lainnya gitu ya. Satu lagi adalah misalnya dengan melakukan kesepakatan bersama untuk memiliki kebijakan penerapan uji emisi kendaraan bermotor. Bisa kita bayangkan jika misalnya hanya DKI yang memiliki kebijakan uji emisi kendaraan bermotor, dan dibayangkan jika seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Jakarta itu sudah lulus uji emisi, tapi kemudian Jakarta juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan dari luar Jakarta yang kita belum tahu apakah menerapkan kebijakan yang sama. Seperti itu. Jadi harapannya betul yang tadi disampaikan Pak Bondan. Saya sangat mendukung Pak Bondan. Jadi harapannya adalah tidak hanya Pemprov DKI yang melakukan pengendalian pencemaran udara, tapi bersama-sama dengan masyarakat dan terutama daerah sekitar agar bisa menerapkan kebijakan hulu hilir dalam menyelesaikan masalah pencemaran udara ini. Baik, aplikasi sudah mulai dilakukan. Pak Bondan, tapi kenyataannya kan walaupun aplikasi ini sudah dilakukan, kenyataannya kualitas udara tetap buruk. Apa masalahnya tuh di mana, Pak Bondan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pengendalian ini kan harus kepada sumber pencemarnya ya. Kalau bicara garis besarnya sumber pencemar kan ada sumber pencemar bergerak dan tidak bergerak gitu. Jadi kalau tadi disebutkan adalah uji emisi yang digadang-gadang oleh DKI Jakarta sebagai upaya begitu ya. Saya hanya mau membacakan laporan yang dibuat DKI Jakarta tahun 2022 ini mengenai analisis kualitas udara terkait kebijakan uji emisi. Ada poin penting di sini dikatakan bahwa analisis pendugaan penurunan konsentrasi pencemar udara berdasarkan pendekatan rasio kelulusan uji emisi belum memadai untuk dilakukan karena keterbatasan data. Artinya uji emisi yang digarang DKI Jakarta untuk melakukan penurunan polusi udara ini masih butuh data. Jadi belum ada data saintifik mengenai uji emisi sejauh apa sih menuruni pencemaran udara begitu. Dan kalau bicara sumber lainnya yaitu sumber tidak bergerak, harusnya juga ada uji emisi juga nih bagi cerobong-cerobong atau pencemar udara lain yang mencemari seperti industri misalnya, baik legal atau ilegal gitu. Karena kalau kita ke bandara nih ya teman-teman pendengar atau yang mendengarkan siaran ini begitu, kita ke bandara itu banyak tuh kiri kanan cerobong-cerobong yang masih mengeluarkan asap. Nah ini perlu kita tanyakan juga mungkin kepada KHK atau Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta, masyarakat mau melaporkannya kemana ya ketika jelas-jelas cerobongnya ada tuh mencemari gitu. Dan ini kan perlu dikendalikan juga, jangan seolah-olah kayak satu sisi saja melihat bahwa transportasi menjadi penting untuk dikendalikan, tapi industri itu juga menjadi penting. Industri dua nih, berarti yang legal atau ilegal. Karena saya yakin mungkin cerobong-cerobong kecil yang ke arah bandara itu bisa jadi asumsi saya adalah ilegal. Karena kalaupun legal pasti sudah terdaftar begitu ya. Dan yang berikutnya adalah soal efek jerak. Jadi kalaupun DKI Jakarta mengatakan ada salah satu sumbernya selain transportasi industri, ada namanya open waste burning kalau salah ya Bu Fitri, yaitu bakaran pertama terbuka. Jadi kalau saya lihat di Instagram DLH itu ada dilihat didatangi orang yang bakar sampah gitu ya, dan dipoto, dilakukan sosialisasi, dan mungkin itu niatnya adalah melakukan efek jerak. Nah sejatinya itu juga dilakukan oleh pencemar yang lainnya seperti industri gitu ya, yang ada di sekitar Jakarta gitu. Jangan sampai menunggu laporan masyarakat dulu, tapi juga mungkin ada lakukan gerakan begitu ya. Karena saya lihat di salah satu konten berita di tetangga gitu ya mengatakan ada jelas masyarakat yang merasakan dampaknya dari cerobong di salah satu kawasan industri di Jakarta. Tapi ini belum ada tindakan begitu. Artinya kan ada yang miss nih. Mungkin fokus di satu titik tadi soal uji emisi yang kita lihat laporan DKI Jakarta juga mengatakan masih kurang data gitu ya. Karena belum ada data saintifik yang membuktikan bisa menuruni pencemaran udara. Tapi satu sisi yang lainnya adalah sumber lainnya juga harus dipantau nih. Karena riset kita dari cerobong satu PLT batubara di luar Jakarta saja jauh itu bisa sampai ke Jakarta karena ada transboundary tadi gitu. Jadi harusnya selain ada kerjasama antar provinsi juga sebenarnya harus ada tindakan membuat efek jerah bagi si pelaku pencemaran udara begitu, baik individu ataupun institusi ataupun perusahaan gitu ya, sehingga ketika mereka mau melakukan pencemaran gitu, mereka berpikir berkali-kali begitu. Baik, bisa langsung dijawab oleh Bu Erni. Bu Erni, uji emisi belum ditemukan data saintifiknya. Kenapa belum ditemukan? Apakah memang uji emisi yang dilakukan ini persentasenya belum signifikan hingga tidak bisa memberikan data saintifik dan juga bagaimana
pemantauan terhadap industri. Namun jangan dijawab sekarang, Bu, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Ibu akan saya beri waktu untuk menjawab setelah jeda. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kami akan memulai kembali diskusi kami mengenai pencemaran udara ataupun kualitas udara di DKI Jakarta bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitra Tunisa dan juga Bondan Andrianu selaku juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace. Tadi terakhir pertanyaan saya ke Ibu Erni, jawaban dari pernyataan atau jawaban dari Pak Bondan mengenai uji emisi dan juga pemantauan serta tindakan bagi para pelaku industri yang melanggar. Iya, sebenarnya ada salah satu NGO yang sudah melakukan penelitian terkait dengan efektivitas dari uji emisi di dalam pengendalian pencemaran udara. Jadi ada beberapa action yang sudah diidentifikasi, ternyata uji emisi ini adalah action terbesar di dalam pengendalian pencemaran udara. Jadi relatif lebih efektif dibandingkan action-action lain. Seperti itu Pak Bondan. Jadi inilah yang akhirnya membuat Pemprov DKI Jakarta memasifkan kegiatan uji emisi bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 di DKI Jakarta, kemudian yang dituangkan juga dengan Pergub 66 tahun 2020. Nah, ini sebenarnya peluang kami untuk memandatorikan ya uji emisi di DKI Jakarta. Namun ternyata masih memerlukan beberapa payung kebijakan yang mudah-mudahan ini juga bisa memandatorikan seluruh kendaraan yang berlalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Contoh misalnya Pak Bondan, penerapan sanksi tilang, ya penerapan sanksi tilang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas seperti itu. Kemudian juga penerapan pajak kendaraan bermotor, begitu, yang memasukkan uji emisi sebagai salah satu syarat. Satu lagi adalah penerapan disinsentif parkir. Nah, untuk penerapan sanksi tilang serta perpanjangan pajak kendaraan bermotor, ini yang masih didiskusikan dengan pihak kepolisian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Insya Allah Pak Bondan, Mbak Caca, dan para pendengar semua ini akan segera bisa direalisasikan. Sementara untuk penerapan disinsentif parkir, ini sudah kami upayakan dengan menerapkan tarif parkir tertinggi di beberapa lokasi. Baik lokasi milik pemerintah DKI Jakarta maupun lokasi komersial seperti itu. Jadi ada beberapa lokasi parkir yang sudah diterapkan sekian ribu misalnya dari tarif parkir normal seperti itu. Dan ini cukup membuat kaget masyarakat gitu ya, pengguna parkir. Nah, ada juga yang menerapkan sanksi sosial, misalnya mensonding. Ya, mensonding bahwa kendaraan ini belum lulus uji emisi pada saat mereka tap parkir. Nah, contohnya misalnya di area Pasar Majestic, Pak Bondan. Jadi sudah ada begitu ya yang mensonding bahwa kendaraan Anda ini belum lulus uji emisi dan itu cukup membuat malu pemilik kendaraan bermotor tersebut. Nah, ini yang sedang kami masyarakatkan lagi dan memperbanyak, menambah lokasi-lokasi parkir yang bisa diajak untuk menerapkan tarif parkir tertinggi dan juga sanksi sosial tadi. Itu baik Ibu, jawaban terkait dengan industri uji emisi. Kemudian untuk pemantauan. Nah, kalau untuk pemantauan kegiatan usaha, ini memang sesuatu yang rutin dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam ini Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kegiatan-kegiatan usaha yang kiranya diindikasikan ya melakukan kegiatan operasionalnya yang melebihi ambang batas sehingga mencemari lingkungan.
baik untuk udara maupun air limbah, itu kami berikan sanksi secara bertahap. Dan ini sudah ada beberapa kasus, Pak Bondan. Itu hanya berlaku di DKI Jakarta. Tapi jika misalnya kegiatan usaha yang ada di luar DKI Jakarta, itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing. Tadi ada pertanyaan Pak Bondan, kemana masyarakat harus melapor? Nah, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta punya suatu wadah begitu ya, yang disebut sebagai CRM, Pak Bondan. Di sana pengaduan apapun ya oleh masyarakat yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta langsung ditindaklanjuti, Pak Bondan. Insya Allah itu langsung kami tel. Begitu, tidak hanya masalah lingkungan, semua masalah terkait dengan aktivitas masyarakat di Jakarta itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu, Mbak Sasa. Baik, Bu Erni. Selanjutnya sebenarnya sudah pernah ada class action mengenai kualitas udara ini. Pak Bondan, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain class action ini apalagi untuk kemudian memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan hak-haknya? Ya, sebenarnya saya koreksi sedikit ya, itu bukan class action tapi gugatan warga negara. Jadi citizen lawsuit. Jadi gugatan warga negara atas lalainya pemerintah untuk mengendalikan pencemaran udara begitu ya. Dan itu digugat di 2019 lalu dan sudah menang di 2021 begitu, tetapi 2022 tapi ketika menang 2021 ini memang DKI Jakarta salah satu tergugat yang tidak menyatakan banding. Jadi lebih memilih untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh hakim gitu ya. Tapi 2022 Presiden dan para menterinya itu mengajukan banding, tapi bandingnya juga dikalahkan lagi, artinya bandingnya Presiden dan para menterinya ditolak. Tidak berhenti di situ, di 2023 Presiden dan KLHK mengatakan mengambil langkah kasasi lagi gitu. Jadi ini mungkin yang salah satu kita bisa bilang salah satu mungkin terjadi kelambatan kita menikmati udara bersih begitu ya di Jakarta dan sekitarnya, karena Presiden dan Menteri KLHK lebih memilih langkah kasasi dibanding untuk melaksanakan perintah hakim. Sejatinya sebenarnya hakim memerintahkan pada Presiden untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif. Dan ini lumayan luas konteksnya. Artinya yang sudah diperbaiki oleh KLHK membuat baku mutu udara ambien di 2022 lalu itu juga harus bisa direvisi lagi. Karena bicara kelompok sensitif ini sangat luas. Begitupun juga yang sudah dibuat oleh KLHK melalui ISPU-nya. Jadi ISPU ketika level sedang pun itu sudah ada peringatan untuk kelompok sensitif agar mengurangi aktivitas lama dan terlalu lama dan berat di luar ruangan. Artinya peringatan kelompok sensitif itu menjadi penting. Itulah kenapa hakim memerintahkan kepada Presiden untuk membuat baku mutu udara ambien yang bisa melindungi kelompok sensitif. Dan memerintahkan KLHK dan Menteri Dalam Negeri untuk memonitoring nih Jawa Barat dan Banten serta DKI Jakarta dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Artinya jelas di situ bebannya tidak hanya pada DKI Jakarta, yaitu Jawa Barat dan Banten juga punya beban yang sama. Mungkin seolah-olah di situ memang Jakarta detail sekali perintahnya ya dari hakim, dari mulai memantau sumber pencemar, kemudian memberikan efek jerak, memberikan ruang partisipatif dalam upaya pengendalian pencemaran udaranya ini. Sejatinya semua yang dilakukan DKI Jakarta juga terbebankan kepada Jawa Barat dan Banten melalui putusan itu. Kita bisa terjemahkan seperti itu. Jadi sampai saat ini sebenarnya yang kita pertanyakan, kemana Jawa Barat dan Banten dalam upaya pengendalian pencemaran udara ini seolah-olah tidak pernah terdengar nih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak tahu data di Jakarta mungkin sudah banyak bahwa transportasi sumber pencemarnya, Jawa Barat dan Banten bagaimana. Bahkan Banten ya teman-teman pemirsa, jadi kalau teman-teman tahu pada gugatan ini Banten itu tidak pernah nongol dari awal dilakukan gugatan sampai putusan sampai kasasi. Banten itu seolah tidak menganggap gugatan ini ada gitu. Banten itu tidak pernah hadir. Jadi sejatinya Banten juga punya peran yang sama dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Bukan berarti Banten tidak mengambil langkah kasasi, kemudian juga tidak mengambil untuk melaksanakan perintah hakim. Tapi Banten ini tidak menghiraukan atas gugatan ini. Karena mereka tidak hadir, bahkan di pengadilan pun nggak hadir Banten ini. Sementara kalau kita cek di Banten itu banyak signifikan sumber pencemar udara tuh yang ada di sana. Ada PLTU Suralaya di sana, kemudian industri yang lainnya. Dan itu bagaimana pengendalian pencemar udara di sana kita nggak tahu. Bagaimana pemantauan sumber pencemar, pemantauan polusi udaranya. Data-datanya kita nggak tahu. Saat ini kan yang banyak memang ada di DKI Jakarta. Baik, Mas Bondan.
butuh alat 43 alat pantau kalau nggak salah, Bu Fitri, ya, untuk mewakili Itu artinya, baik Mas Bondan, itu artinya, bisa jadi alat pantaunya harusnya lebih baik banyak. Mas Bondan, itu artinya upaya pengendalian yang dilakukan oleh DKI Jakarta setidaknya atas perintah hakim pada saat itu sudah on the track. Namun memang tidak bisa sendirian, Jawa Barat dan Banten ini harus bersama karena imbas yang dirasakan oleh DKI Jakarta ini tidak hanya DKI Jakarta saja tapi dari Jawa Barat dan Banten. Saya mau ke Bu Erni terakhir, Bu. Sejauh mana DKI Jakarta ini bisa mendorong setidaknya Jawa Barat dan Banten yang tadi disebutkan oleh Mas Bondan agar upaya pengendalian kualitas udara ini bisa benar-benar diseriuskan bersama-sama? Iya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kami sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan pengendalian pencemaran udara. Jadi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten serta pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah, ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Salah satunya adalah melakukan inventarisasi emisi Jabodetabek. Jadi kita ingin mengidentifikasi sumber pencemar ini sebenarnya yang terbesar itu apa, dari mana, baru nanti kita lakukan mitigasinya seperti apa, oleh siapa. Nah ini yang sedang kami bahas bersama dengan KLHK. Kemudian yang kedua adalah kami semua sepakat untuk sama-sama menyusun strategi pengendalian pencemaran udara. Jadi kalau DKI Jakarta sebenarnya sudah punya konsep strategi pengendalian pencemaran udara yang saat ini sudah dalam proses penandatanganan oleh Pak PJ Group. Nah, bagaimana Jawa Barat dan Banten juga melakukan hal yang sama tadi sebagaimana diharapkan oleh Pak Bondan. Termasuk juga pemerintah kabupaten kota di sekitar Jakarta bisa melakukan hal yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan uji emisi kendaraan bermotor. Ini menjadi salah satu kebijakan yang penting juga untuk bisa diterapkan di Jawa Barat dan Banten gitu ya. Baik, itu artinya sinergi benar-benar harus dilakukan Jakarta sehingga ini pengendalian pencemaran udara yang tadi tidak mengenal batas wilayah ini bisa diselesaikan secara bersama. Kebijakan ini sudah dibuat bersama-sama tapi harus lagi-lagi digalakan kembali upayanya dan aplikasinya di lapangan karena langit yang kita tinggali, udara yang kita hirup ini sama semua di Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten, solusinya pun harus dilakukan bersama-sama. Terima kasih Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunisa dan juga Bondan Andrianu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom.